Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang sudah hadir di sini, kita akan mulai untuk conference tentang kuliah kita pagi ini. Ya, pagi ini untuk topiknya adalah tentang image statistik atau statistik dari citra. Ya. Bahwa citra itu berisi angka-angka, ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa citra digital itu sebenarnya adalah berupa deret angka diskrit, ya, yang eh, diterjemahkan menjadi keabuan warna oleh komputer. Nah, dari diskrit angka tersebut dapat kita lakukan proses atau analisis statistik untuk mendapatkan analisa tentang beberapa hal, ya, tentang kecerahan, ya, tentang anomali, ya, tentang bagaimana korelasi dari antar nilai tersebut, ya, dan korelasi antar band atau lembar dari data digital tersebut. Ya. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwa citra tersebut berbentuk seperti matriks, ya, yang baris dan kolom. Nah, baris dan kolom tersebut bisa kita berikan sebuah koordinat yang disebut dengan BV koordinat atau thickness value koordinat, ya, yang menggunakan koordinat baris dan kolom. Contoh di sini adalah Anda bisa baca di bagian bawah tersebut bahwa piksel lokasi pada baris keempat, ya, baris keempat dan kolom keempat. Nah, ini nomor 24, ya. Kita bisa tulis begini, ya. BV baris keempat kolom keempat pada band 1 adalah 24. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh dalam penomoran sebuah piksel dalam citra. Ya. Nah, eh, seri digital pada citra ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu univariate, ya, dan multivariate. Ya. Univariate adalah analisis yang dilakukan untuk per variabel, tiap variabel dari citra tersebut, ya, variabel atau per pixel lah, ya. Nah, dalam pixel itu bagaimana bentuknya atau bagaimana statistiknya, kemunculan angka, terus apa namanya probabilitasnya dan sebagainya. Sedangkan yang kedua multivariate, ya, ini kontinu atau dalam jumlah banyak, ya, atau apa ya, dalam satu gabungan populasi gitu, ya, sehingga bisa digunakan untuk membandingkan secara simultan atau serentak. Contoh band 1 dengan band 2 gitu, ya. Sim band 1 dengan band 2, bagaimana bentuk hubungan statistikanya, ya. Statistiknya bagaimana hubungannya band 1 dan band 2, contohnya begitu. Dan apakah ada hal-hal yang menarik di dalam statistik tersebut, dan bagaimana fungsi atau manfaatnya. Nanti kita akan bahas, ya. Nah, sebelum masuk ke statistik citra secara langsung, mungkin kita bisa ambil sebuah apa ya, pengertian di dalam statistik yang umum, ya. Di sana ada populasi dan sampel, ya. Mungkin ini bisa Anda pahami sebentar. Populasi adalah semua elemen, ya, yang tak terbatas yang menjadi sebuah lingkup data, gitu, ya. Sedangkan sampel adalah elemen yang diambil dari populasi yang mewakili, ya, dari populasi itu dan bisa menjadi kesimpulan dari karakteristik populasi tersebut. Nah, contoh mungkin di sini ini adalah populasi, gambar yang lain ini populasi, dan yang ini adalah sampel. Sampel ini diambil dari populasi. Contoh itu sampel, contoh di sini adalah sampel dari
vegetasi dan sampel dari build up atau yang terbangun. Ini contoh mudahnya dari sampel dan populasi di dalam statistika. Nah, sampel yang diambil acak dari populasi, ya, populasi alami, biasanya akan menghasilkan distribusi yang normal. Ya. Jika memang sampel tersebut murni, ya. Murni artinya adalah dia satu objek. Contoh mungkin vegetasi, semua vegetasi di sana. Tidak ada campuran yang lain. Maka dia akan membentuk sebuah grafik distribusi normal atau normal distribusi ya. Berbentuk lonceng begitu, simetrik. Dan seharusnya jika murni, maka dia akan memiliki rata-rata, median, dan mode pada satu nilai yang sama. Jika memang itu adalah sampel yang benar-benar mewakili sebuah populasi, contoh populasi vegetasi. Akan tetapi sayangnya di dalam remote sensing memang tidak mungkin didapatkan secara ideal seperti itu di dalam sampling. Itu secara kenyataannya memang tidak mungkin ya, jauh dari mungkin ya. Dan mungkin lebih banyak yang tidak simetrik. Sehingga nilai ini tidak akan simetrik. Nah, sehingga penggunaan statistik non parametrik mungkin akan lebih digunakan. Nah, untuk itu tetap saja kita perlu mengetahui dari bentuk sampling maupun populasi dalam citra itu. Nah, bagaimana sih melihatnya itu ya? Hampir sama seperti statistik pada umumnya. Kita lakukan ada dua tadi ya, univariate dan multivariate. Yang pertama yang univariate dulu, ini univariate dalam univariate maupun multivariate itu dibagi dua, ini dan multi ya sama. Bagi dua, ada yang central tendensi dan dispersi. Tendensi adalah nilai tengah, dan dispersi adalah sebarannya. Oke, kita mulai dari univariate yang central tendensi atau bagaimana nilai itu eh, terhubung ya atau nilai tengahnya. Nah, ini bisa kita ukur dari mean, mode, dan median. Kita sebut dengan central tendensi gitu ya. Mengukur nilai pusat dari distribusi nilai. Nah, jika simetrik, maka dia akan bentuknya seperti lonceng yang utuh, seperti yang gambar sebelah kiri itu. Ya, nilai ini, median, dan mode itu akan satu nilai. Tapi pada kenyataannya di lapangan yang terjadi adalah yang gambar sebelah kanan, yang kedua gambar tersebut. Dia akan condong ke arah kanan maupun condong ke arah kiri. Sehingga nilai mode, median, dan mean tidaklah sama. Nah, itu terjadi. Dan itulah yang mungkin terjadi. Sehingga kemungkinan di dalam hasil dari perekaman citra itu tidak selalu sempurna. Pasti ada yang terjadi gelap ya, atau terjadi agak kabur ya, karena ini nilainya. Karena tiap hari pun beda. Contoh mungkin Anda punya citra yang rekaman hari ini sama besok pada lokasi yang sama, eh, pada jam yang sama, tetapi bisa menghasilkan kondisi yang berbeda ya, hasil dari intensitas pencahayaan, eh, dari pengaruh atmosfer dan seterusnya, sehingga menjadikan perbedaan-perbedaan di dalam data kita tersebut. Oke, itu maka untuk memulai dalam melakukan analisis terhadap citra, biasanya para user atau para peneliti itu akan melihat hasil dari statistik dari citra ini, sehingga
nanti hasil yang diharapkan jika melakukan analisis multitemporal maupun yang lain itu simultan atau kontinu, ya. Tidak asal dipakai citra sekarang sama habis dan sebagainya. Ya dicek dulu secara statistik apakah nilai-nilainya itu ada korelasi ataukah tidak. Bagaimana dispersinya. Nah, kalau citra 1 dengan citra 2 sama sekali tidak mirip, ya jangan digunakan untuk membandingkan perubahan apa namanya wilayah atau perubahan land use contohnya, gitu. Atau perubahan dari uh, apa namanya contoh perubahan garis pantai dan sebagainya. Harusnya citranya ya tidak jauh berbeda di dalam statistiknya. Oke, nah ini biasanya akan dicek dalam metadatanya ya, atau statistiknya sehingga bisa dilihat dibandingkan satu citra dengan citra yang lain, pen satu dengan pen lain, atau bahkan citra pengambilan hari ini dan besok, gitu ya. Sehingga untuk apa statistik itu mirip dan ada korelasinya. Nah, jangan sampai beda jauh nantinya, pasti akan menjadikan hasil itu tidak konsisten, gitu. Terutama mungkin pada beberapa hal yang mengharuskan untuk perubahan secara cepat, gitu ya. Oke, kalau Anda lihat dulu, Anda lihat dulu bentuk dari statistiknya bagaimana. Minimum PV-nya berapa, maksimum berapa, min-nya berapa, medianya berapa, dan sebagainya. Ya. Seharusnya kalau kita itu konsisten, maka hasil-hasil ini tidak akan berbeda jauh. Pasti berbeda sih, tidak mungkin sama persis, tidak mungkin. Tapi ada perbedaan tidak jauh. Gitu. Jadi tidak jauh, nanti Anda bisa melakukan analisis secara simultan dan kontinus. Nah, tadi adalah kemiripan citra atau central tendency, itulah kemiripan antar citra. Yang kedua, di dalam analisis citra juga kita perlu tahu tentang dispersi. Bagaimana citra itu saling uh, berbeda, itu ya, menyebar atau apa ya dispersi, ya. Sebaran gitu ya, sebaran ya, dari nilainya tersebut. Ini bisa dinilai dari range, ya, jaraknya min dan max itu berapa, min atau deviasi rata-ratanya, variansnya, standar deviasi dan sebagainya. Nah, kalau pada dispersi ini biasanya ada perbandingan satu band dengan band yang lain, ya, biasanya. Ataukah mungkin satu pengambilan citra tanggal ini dengan tanggal yang lain, bagaimana dispersinya atau sebarannya, bagaimana perbedaannya, itu juga bisa dinilai. Nah, manfaatnya contohnya dari dispersi ini, Anda membuat namanya band komposit ya, komposit band. Contoh Anda menggunakan 321 dengan 742, ya. Maka secara dispersi 742 ini akan lebih lebar dispersi atau sebarannya. Nah, ini manfaatnya pada 742 ini akan lebih memudahkan Anda membedakan untuk objek vegetasi daripada 321. Kenapa? Ya, karena ada dispersi yang jauh perbedaannya antar band. Itu nanti kita akan cek bagaimana sih dispersi itu. Dan ini masih univariate ya, univariate ya, masih satu antar band atau antar kumpulan ya. Nah, yang kedua nanti yang multivariate ini, multivariate yang sudah antar band tadi ya. Nah, bagaimana untuk mengukur yang antar band, kedekatan dan sebarannya? Kita gunakan statistik secara korelasi dan kovarian. Korelasi itu bagaimana dia mirip satu saluran dengan saluran yang lain, dan kovarian bagaimana sebaran jika dibandingkan satu band dengan band yang lain. Nah, dalam statistik digital ya, maka akan dimunculkan seperti ini tentunya. Ini korelasi ya, korelasi. Kita lihat perbandingan band 1 dengan band 1. Satu. Dan yang tengah ini perbandingan band dengan antar band yang sama ya. Lihat.
Nah, korelasi itu koefisiennya dari 0, min 1 sampai 1 ya. Min 1 sampai dengan 1 ya. Sampai dengan 1. Band satu artinya tidak ada kemiripan satu band dengan band yang lain, ya. Tidak ada sama sekali atau benar-benar berbeda. Sedangkan satu itu adalah band yang sama. Jadi ada kemiripan yang sangat sama atau persis kalau satu itu. Nah, biasanya kalau persis ya dengan dibandingkan dengan dirinya sendiri, tidak ada perbandingan individu dengan individu yang lain itu persis sama, tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, makanya di sini juga di dalam band juga tidak ada ya satu persis dengan band lain. Yang persis ya hanya band itu dengan band itu sendiri ya, band 7 dengan band 7 contohnya. Band 1 dengan band 1. Maka dia persis sama band 1. Sedangkan dengan band yang lain berbeda. Anda lihat band 1 dengan band 2 ada kemiripan sampai 0,96. Jadi band 1 dan band 2 itu hampir mirip ya, secara korelasi. Nah, Anda bisa gunakan untuk membandingkan band ini karena mirip. Tapi kalau Anda ingin membandingkan antar objek, Anda gunakan band 1 dan band 2 memang kurang bagus. Maka ada semacam blending pada warnanya atau pada objek yang kita lihat. Beda jika Anda menggunakan band yang 7, ya, maka perbedaannya akan jauh. Contoh band 7 dengan band 2. Relasinya yang 0,5, setengah saja. Setengahnya berbeda. Jadi kenapa jika Anda menggunakan color composite yang false composite itu nampak perbedaan antar objek itu yang signifikan. Air dengan air, vegetasi itu bisa ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang. Itu ya karena untuk statistik dari data dari band tersebut. Oke. Nah, ini yang kovarian. Ya, di sana nilai kovariannya semakin kecil maka dia akan semakin berbeda. Kovariannya. Ini sebaran datanya semakin kecil, maka semakin besar maka dia akan semakin mirip ya. Karena mungkin dengan band dia sendiri ya, atau dengan dirinya sendiri pasti akan sangat mirip sekali band 7 dengan band 7 dan seterusnya dan seterusnya ya. Oke. Nah, di dalam software penunjang jawab pasti disertakan di sana ada fungsi untuk melihat atau menganalisis atau mereview tentang statistik dari data citra digitalnya. Nah, inilah yang pertama kali biasanya dilihat oleh para user atau para pengolah data citra untuk sebelum melakukan eh, proses selanjutnya. Karena dengan statistik inilah nanti akan dibuat macam-macam ya atau proses yang selanjutnya. Contoh proses perbaikan citranya, lalu pencerahan citranya, terus bagaimana hubungan dengan citra yang lain, pemilihan citranya yang mana yang baik sebelum dilakukannya. Tidak sembarang citra digunakan. Lihat dulu secara benar mana ya. Sudah baik citranya satu dengan yang lain sudah sesuai, sudah tidak jauh berbeda dari standar deviasi nilai sentralnya dan sebagainya. Nah, baru setelah itu akan dilakukan pengolahan data. Tentunya begitu. Oke, kita lanjutkan ke histogram. Ya. Kenapa ada hubungannya? Histogram ini adalah grafik ya, yang tadi yang berbentuk lonceng dan sebagainya itu. Ini grafiknya yang disebut kalau remote sensing disebut dengan histogram. Bukannya remote sensing sih sebenarnya, tapi dalam pengolahan citra digital. Pengolahan citra itu bukan hanya remote sensing ya. Mungkin Anda bisa di anak elektro dan sebagainya. Mereka juga belajar tentang pengolahan citra, tapi fungsinya berbeda. Contoh seperti mungkin Anda pakai fingerprint, yang pakai absen itu, pakai tangan, ya. Itu juga mengolah citra. Ya, citra hasil scan tangan Anda jadikan absen, membedakan jempol Anda dengan jempol teman Anda dan sebagainya. Itu adalah pengolahan citra dan lain-lain yang digunakan nanti. Oke, nah histogram ini digunakan untuk melakukan deskripsi atau menggambarkan
dari nilai intensitas tiap piksel pada citra. Ya. Hasil citra satu dengan citra lain. Ya. Lebih mudah memang kalau digambarkan dengan eh, grafik, ya. Tidak satu persatu nilai. Gitu. Walaupun disertai juga dengan nilai-nilai dari statistik seperti mean, median, mode, gitu, dan yang lain ya, seperti standar deviasi dan sebagainya tadi. Nah, central tendency dan dispersi tadi ya, baik multivariate maupun univariate. Tetapi juga tetap akan diberikan eh, gambaran berbentuk histogram atau grafik. Grafik itu dapat dari mana sih ya? Contoh ini ya, ini contoh saja dari ini adalah PV dari citra. Atau nilai digital citra mau dihitung dalam bentuk sebuah tabel begitu. Ya, dari tabel itu digambarkan menjadi sebuah grafik. Contohnya dengan Excel diolah gitu. Ini contoh potongan dari citra ya. Nah, ini jadi histogram. Nah, inilah disebut dengan histogram. Nah, manfaat dari histogram ini atau informasi yang terkandung di dalam histogram ini 1, 2, 3, 4 ya. Ada dengan dengan nilai yang ke sana dapat Anda lihat probabilitas dari pikselnya, lalu intensitasnya, lalu ciri dari citra tersebut dia terlalu terang atau terlalu gelap, atau histogram yang sempit atau sebagainya, sehingga nanti ini bisa diperbaiki. Ya. Apakah dilebarkan dan sebagainya, sehingga nanti citra tersebut menjadi lebih baik secara kontrasnya. Oke, itu contoh informasi yang terkandung di dalam histogram. Nah, bagaimana sih contohnya? Nah ini, citra yang benar itu atau yang baik sebenarnya adalah bentuk seperti ini, yang paling kanan atau normal. Tapi hal itu tidaklah eh, selalu terjadi ideal di lapangan. Yang sering terjadi adalah bentuk yang seperti ini, gelap dan terang. Dia akan condong ke kiri atau condong ke kanan. Terlalu gelap juga jelek, ya tidak bagus karena tidak bisa kita apa ya analisis dengan baik, ya. Karena pasti identifikasi objeknya tidak bisa kita pastikan itu dengan baik, ya, walaupun hanya dengan membuat sampel. Ya. Dan terlalu terang juga salah, ya, karena mungkin tidak bisa apa ya membedakan objek dengan baik tertumpuk karena terlalu terang. Yang benar, yang baik adalah sebetulnya adalah normal bentuknya. Ya. Sehingga nanti ada yang namanya histogram equalization atau yang namanya perbaikan dari histogram citra. Nah ini contoh yang citra terlalu gelap ya, dari Lena, ini yang terlalu terang dari Lena. Dan yang baik itu adalah citra yang seperti ini, yang secara histogram itu rata, gitu, dari gelap ke terang, sehingga bisa dibedakan mana rambut, ya, mana tembok belakang, mana topi dan sebagainya. Bandingkan dengan yang terlalu gelap, mungkin semuanya akan kelihatan lebih hitam, sehingga tidak bisa kita bedakan mana rambut dan mana tembok belakang, sehingga dari blending. Terlalu terang juga begitu ya. Maka sini juga kita bisa lihat dari detail dari topi dari Mbak Lena ini. Topinya sama-sama warnanya putih, ya, padahal itu adalah topi yang ada semacam bandananya. Yang benar adalah yang berbentuk seperti ini. Sehingga kita bisa bedakan ketajaman deep dari citra tersebut. Nah, tapi hasil dari lapangan atau perekaman ya biasanya seperti ini bentuknya. Kalau gelap, kalau terang. Oke, ini adalah contoh histogram dari citra ya. Tapi ini kan foto saja, ini citra. Ini sudah mengalami perbaikan ya sebenarnya dari histogram asli ke histogram yang sudah apa terstretch atau terperbaiki ya, atau terekualisasi sehingga kita menjadi lebih jelas dan terang. Nanti coba kita akan uh, coba di sebuah software ya, nanti pakai QGIS ya.
Oke, itu tadi adalah histogram dan histogram equalization, yaitu perbaikan kontras citra menggunakan histogram dari statistiknya. Dari statistik dan dari apa namanya BV atau Brutus value, kita juga bisa melakukan density slicing. Ya. Apa itu density slicing? Coba kita bahas. Ini mungkin. Density slicing itu adalah membagi citra ke dalam warna diskrit dengan menghilangkan warna transisinya. Ya, sehingga akan tampak bagian-bagian dari tampil citra tersebut. Ya. Contoh seperti ini citra asli, bentuknya adalah semacam kayak gradasi warna ya, dari gelap ke terang atau terang ke gelap. Dan ini adalah hasil density slice. Sudah dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kelas, gitu contohnya. Kelas terang, sedikit gelap, gelap, dan sangat gelap. Jadi disebut dengan density slice. Ini contoh juga yang lebih banyak lagi, bukannya 4, ini ada 12 ya. Dari histogramnya, ini histogramnya dibagi menjadi 12 kelas, 12 warna, sehingga nanti menjadikan dia perbandingan warna yang seperti ini. Contoh, ini adalah aslinya, ini hasil density slice. Ini bisa dikelaskan, ini air, untuk ini adalah sedimen, ini mungkin sedimen keruh, ini pasir pantai, dan ini daratan, contoh seperti itu. Nah, mungkin saya contohkan bagi Anda untuk melakukan density slice, ya, yang mudah ini. Yang pertama disebut dengan thresholding. Thresholding ini adalah melakukan pembatasan nilai dari satu kelompok nilai dengan kelompok nilai yang lain. Contoh, di sini Anda akan memisahkan objek air dengan objek daratan. Ini citra aslinya yang sebelah kiri, dan ini hasil thresholdingnya. Anda menggunakan rumus yang seperti ini. Input 1 itu adalah contoh input dari band ya, contoh band 5 gitu ya. Jadi kita pakai NIR ya, pakai NIR band 5. Lalu di situ ada tanda kurang dari. Contoh di sini menggunakan angka 7000. 7000 ini adalah nilai bigness value dari Landsat 8 ya. Landsat 8 itu kan 16 bit ya. 16 bit itu dari 0 sampai 65.000 sekian ya. Nah, contoh ini. Jadi di sini akan dipotong atau melakukan threshold ya. Pemotongan ya, atau barrier gitu. Yang ditampilkan hanyalah pixel ya, yang memiliki nilai kurang dari 7000. Yang selain 7000 dia akan dihilangkan atau dikasih nilai 0. Otomatis kalau nilai 0 pasti nilainya adalah warnanya hitam. Hitam contohnya. Nah, untuk apa algoritma aslinya, maaf saya hapus saja biar tidak. Nah, ini contoh aslinya dari rumusnya itu adalah yang ini. Input 1, karena input ini bisa band berapapun ya, band 1, band 2, band 3 dan sebagainya. Jadi di sini contohnya adalah band inframerah yang mudah digunakan, karena band inframerah itu tapi secara statistik ya, itu dia akan lebih lebar membedakan air dan daratan. Jika Anda menggunakan band 1, band 2 yang memiliki apa ya, setelah tendensi itu lebih kecil, bukan tendensi apa namanya, setelah tendensi lebih besar dan dispersi lebih kecil, maka sulit sekali membedakan air dengan daratan. Nah, kenapa digunakan band nil ini? Ya karena dia memiliki statistik dispersinya lebih besar, dispersi atau nilai range ya, dispersi sebarannya.
sehingga nanti bisa membedakan mana air dan mana darat secara mudah. Contoh ini secara mudah dengan threshold. Ini adalah algoritma aslinya. Ini kalau Anda gunakan dengan QGIS-nya sama ya. Sama. Di sini ada rumus yang seperti logika ya, if jika input 1 kurang dari BV atau brightness value air tertinggi, maka dia akan ditampilkan. Jika tidak, dia nol atau nol. Nah, yang ke bawah ini adalah pakai QGIS. Karena QGIS itu pakai Python, maka dia menjadi begini rumus yang where. Ini sama sebenarnya. Ini adalah kalau di bukan sejajar sama if ya. Where atau ini syarat ya, where near kurang dari 7.000 akan ditampilkan menjadi near juga, nanti ditampilkan ya. Else atau lainnya jika tidak sesuai syaratnya itu maka dia nol atau hitam. Ini equal ya, sama ya. Cuma ini ya kalau Anda pakai NV, pakai Air Mapper itu pakai yang atas algoritmanya. Tapi kalau Anda QGIS pakai yang bawah. Itu hanya perbedaan dari bahasa ininya saja, apa namanya, programmingnya saja. Tidak ada yang beda. QGIS pakai Python maka dia agak sedikit berbeda dalam buatannya. Ya, tapi itu sama ya sebenarnya. Jadi ada belajar saja. Nah, terkait dengan apa namanya density slicing tadi, selain threshold, ada juga yang terkenal ya pemakaiannya disebut dengan AXO. Ini hasil dari sebuah organisasi yang pernah melakukan penelitian tentang karakteristik spektral dari objek air dan objek daratan. Mereka membuat sebuah algoritma yang ikonik yang sering digunakan oleh peneliti selanjutnya. Dan algoritma ini diberi nama sesuai dengan siapa yang membuatnya, yaitu AXO ini. AXO. Dan nanti ada Bilgo juga. Tambah dari AXO dulu. Dan ini adalah ininya apa namanya rumusnya. Ya. Ingat kalau if tadi ya, kalau pakai si punyanya QGIS dia nggak pakai if tapi pakai near ya, beda ya. Nol dia pakai nol saja nilainya. Ini algoritma umumnya. Nanti coba Anda membuatnya. Saya ingin tahu apakah Anda bisa melakukannya. Nah ini ada yang saya berikan nilai apa ya sementara bagi Anda ya, biar mudah melakukan memberikan nilai atenuasi ada pada K1 K2 ini. Sebenarnya untuk menghitung atenuasi ini agak panjang sebenarnya, tapi ini standar saja Anda gunakan nanti untuk melakukan tugasnya. Nanti ada tugas di sini untuk melakukan mengaplikasikan ini ke QGIS bagi Anda. Oke, saya lanjutkan lagi yang ini AXO ya, ini contoh AXO. Ini adalah citra inputnya, ini citra hasilnya. Tampak di sini bisa membedakan mana darat, mana laut dengan jelas ya. Lalu yang kedua Bilko. Bilko ini yang buat ya. Dan sama seperti AXO juga dia dijadikan semacam rumus atau algoritma yang sering digunakan juga bagi peneliti. Dan biasanya disandingkan kalau melakukan apa namanya analisis ya, atau penelitian tentang kajian tentang pesisir ya, terutama untuk batas air dan batas darat di pesisir itu digunakan dua-duanya sebagai perbandingan AXO dan Bilko begitu biasanya. Dan kita tambah lagi yang tadi threshold AXO Bilko lah. Nah Bilko ini rumusnya. Dia pakai band mir juga, mir infrared. Kalau pada lensa 8 itu band 5 ya. Kalau pada cerita lain ya, coba cek di karakteristiknya. Contoh band lensa 7 ya pakai band 4. Aster
Asal nggak ada nir, adanya swir ya. Oh, ada nir, coba cek di nir. Berapa sih nirnya? Ada nir band 4 kalau nggak salah. Kalau Sentinel 2, coba cek kembali di sana. Tidak perlu dihafalkan, tapi Anda cek di karakteristik citranya. Yang band near atau near infrared itu band berapa? Ini perkalian-perkaliannya. Nah, silahkan nanti Anda eh, lakukan. Oke, ini hasil dari Bilko, dan ini perbandingan Aksu dan Bilko. Nah, ini biasanya para peneliti akan membandingkan hasilnya dari Bilko begini, dari Aksu begini. Nah, kira-kira yang mana yang paling baik digunakan di dalam penelitian di wilayah mereka. Oke, aplikasi Aksu dan Bilko ini contoh aplikasinya 1, 2, 3, 4 itu ya, paling banyak digunakan yang pertama, deteksi perubahan garis pantai. Oke, untuk Anda saya berikan tugas kedua. Tugas kedua itu melengkapi tugas pertama kemarin. Jadi ini terusannya, lanjutannya nanti untuk laporan tugasnya dijadikan satu ya. Tugas satu, tugas dua. Ini berurutan nanti ada tugas 3 dan 4 yang berurutan ya. Untuk Anda, kelompoknya sama atau sama seperti kemarin, tinggal melanjutkan saja. Citra yang digunakan, citra yang sudah Anda ambil kemarin, sudah tugas yang kemarin manapun juga, dan Anda harus menggunakan QGIS. Nah, saya syaratkan harus pakai QGIS, tidak pakai tidak menggunakan apa namanya aplikasi yang lain biar sama. Dan biar Anda juga belajar tentang QGIS sebagai pendamping mungkin untuk software Anda yang license yang pajakan itu. Ya, saya takut kalau dari pajakan terus kan nggak enak. Ini yang free saja saya gunakan. Oke, yang Anda lakukan adalah 1 dan 2 itu, yaitu pertama analisa statistik dan histogram citra Anda. Yang kedua, Anda melakukan analisa density slicing. Artinya di sana Anda melakukan semacam membuat tutorial bagaimana melakukan analisa statistik dan histogram. Hasilnya seperti apa dari citra Anda, dan Anda menganalisa dengan kalimat Anda. Analisa, Anda ketikkan kalimat analisa Anda. Tampaknya seperti ini, menghasilkan seperti ini, dan perbedaannya seperti ini. Gitu. Silakan Anda dalami, Anda buat sebaik mungkin analisa Anda, jeli Anda mungkin. Semakin dalam, semakin jeli Anda melakukan analisis, itulah yang saya nilai buat Anda. Oke. Okay? Saya akan contohkan sedikit pelaksanaannya menggunakan QGIS ya. Silakan Anda bisa perhatikan ini. Oke, ini adalah QGIS. Contoh Anda buka citra Anda yang sudah Anda gunakan kemarin. Anda bisa gunakan SCP masih boleh ya. SCP yang dengan genset Anda buka ya. Anda buka kemarin, contoh saya adalah Semarang kemarin ya. Ini saya buka, sudah saya klik Semarangnya. Nah, ya sudah, dan dia sudah tampak di sana. Nah, bagaimana saya melakukan yang pertama adalah analisa statistiknya. Anda bisa klik 2 kali di citra ini atau di layernya, atau bisa klik kanan properties sama, ya. Akan menjadi sama simbologi di sana, dan Anda bisa memilih kemarin ya band berapa saja yang digunakan sebagai composite band. Contoh di sini saya ingin 432, atau mungkin saya ingin yang 754 aja, apa 752 kita nah, saya ingin contoh seperti ini biar display-nya agak panjang ya. Oke. Nah, ini gambar atau citra yang dihasilkan ya dengan band, kombinasi band yang punya dispersi lebih jauh ya. Tanpa di sana ada perbedaan yang jelas. Contoh di sini ada apa ya,
vegetasi ada yang hijau gelap, ada yang hijau terang, dan seterusnya. Ya. Bedakan kalau Anda menggunakan yang base standar 432. Ya. Nah, ini full color ya. Maka warnanya mungkin tidak akan terlalu jelas ya, gelap-gelap semua ya. Beda dengan hanya Anda gunakan 752 yang lebih mudah Anda secara melihat perbedaan-perbedaan dari vegetasi itu. Contohnya. Oke, yang pertama Anda mungkin bisa lihat dari informasi di sini dan metadata boleh informasi di sini mengenai statistik. Dan Anda juga bisa melakukan di sini raster, ya, analisis, bentar, yang mungkin kan itu ya. Oh, ini masih ada statistik. Raster sih. Ini ada ya. Aspek ini. Raster information. Oke. Oke, di raster information ya, di raster ya, miscellaneous raster information. Lalu Anda bisa lihat di sana ada computation untuk statistik ya, di sana ada false computation, minimum maximum value gain, ya, read and display image statistik, false computation if necessary. Nah ini Anda tentang dua-duanya, Anda input layernya sama dari citra Anda, lalu Anda run, maka dia akan melakukan pembacaan statistik dari citra Anda. Nah, sudah selesai. Dan seperti di apa namanya QGIS ini bentuknya akan direport menjadi sebuah apa ya tulisan di dalam dalam HTML bentuknya. Nah ini tersimpan di C user geography. Nah ini ada title atau Anda bisa sini, Anda klik ini. Nah, ini. Dan ini nanti Anda masukkan ke laporan Anda baca, Anda analisis. Nah ini setelah saya klik maka akan muncul ini HTML-nya. Nah ini adalah bacaan statistik dari citra Anda. Anda bisa baca di sana statistiknya dari band 1, band 2, band 3, dan seterusnya. Sampai band yang Anda punya. Ya. Nah, Anda bisa analisis bagaimana bentuknya. Sampai deviasinya berapa, maksimumnya berapa, minimumnya berapa, nah, arahnya kemana. Apakah dia mengarah ke gelap atau ke arah ke terang. Anda silakan dianalisis dari statistik dari citra ini. Bisa kembali ke QGIS itu adalah statistik ya. Yang pertama tadi ya, yang tugas nomor 1 tadi. Tugas nomor 1 statistik. Lalu yang kedua adalah histogramnya. Nomor 1 juga tapi histogramnya. Ini Anda lanjutkan ke histogram. Histogram Anda masuk ke sini properties ya, sama tadi. Di sana ada tools histogram. Histogram. Dari histogram ini pembacaannya bisa semua band, bisa juga satu band atau beberapa band.
Anda klik di preference dan action di situ. Anda cek di sana eh, Anda saja, dan ini bisa show all band atau RGB saja. Nah, RGB di sini kan tadi 752, biru band 2, band 5, hijaunya merah band 7. Nah, ini masih diwarnai dia. Yang merah itu band berapa, yang hijau band berapa, band berapa. Nah, Anda juga bisa melihat per band. Contoh yang ini saya show selected band. Saya ingin lihat band 7 dulu. Band 7 itu bentuknya seperti ini. Nah, ini band 7, ini band 6, ini band 2. Maaf ini agak gambarnya agak kurang. Jadi saya menghilangkan ini band 2. Nah, biar kelihatan ya. Tadi kan di zoom. Band 7, band 5. Nah, 5 ya. Lihat band 7 dulu ya. Band 7. Band 7 yang ditampilkan di layar ini sudah mengalami perbaikan citra sebenarnya. Nah ini di UGIS itu sebenarnya untuk apa namanya enhance citra itu sudah dibuatkan otomatis sebenarnya, sehingga nanti yang tampil di apa ya layar itu otomatis yang terbaik menurut mesin dari si UGIS ini. Itu bisa kita lihat di simbologi ini sebenarnya. Kita balik ke simbologi dulu ya. Di sana sudah disertakan kontras enhancement secara default misalnya. Step to max. Dia ada perentangan ya. Dan Anda juga bisa apa ya, melakukan tambahan-tambahan ya. Contoh kumulatif, min-max gitu. Ini kalau ini maksimum saja, tapi kalau ini sudah kumulatif, dia lebih terang. Ini sudah diberikan otomatis oleh si QGIS sebenarnya untuk memudahkan kita mencari terbaiknya. Tapi juga Anda jika kurang baik menurut Anda bisa melakukan perbaikan secara manual dengan histogram tadi. Nah, ini kan ada minimum maksimum. Ini Anda bisa rubah dengan langsung mengetikkan nilainya berapa atau Anda pick di situ. Ini saya pakai ini makernya gitu ya. Ini mungkin contoh yang maksimum saya besarkan nilainya ke sana. Jadi saya bisa klik di sebelah tepat di situ ya. Maka dia akan bergerak, berubah menjadi ininya. Nah, maka gambarnya juga akan berubah. Coba saya cek lagi. Yang 7, coba Anda saya klik lagi lebih ke sini. Ini masih lebih kecil. Anda bisa lihat sebelah kanan gambarnya itu akan berubah menjadi lebih gelap ataukah lebih terang. Saya pindah ke sana, lebih terang, warna merahnya saya tambahkan mungkin lebih jelas lagi dah. Maka akan lebih berbeda. Nah ini secara manual jika ingin membuat kurang puas dengan hasil perentangan atau perbaikan kontras citra dari lukis aslinya yang sudah otomatis. Minimumnya juga Anda bisa gunakan. Artinya apa? Artinya ini akan Anda akan menggeser minimum yang asli dari citra itu yang 5 ribuan sekian itu menjadi 6 ribuan. Sehingga dia tampak nanti lebih terang. Dan membatasi maksimumnya menjadi lebih kecil agar lebih terang juga. Sehingga nanti bentuknya hasilnya ada hasilnya dari histogram asli atau histogram yang baru. Tapi di sini di lukis ini tidak ditampilkan eh, apa namanya hasil histogram yang barunya sebenarnya.
nggak ditampilkan di sini. Kalau di Surabaya Airmaker mungkin akan ditampilkan untuk Instagram barunya. Di sini tidak. Nah, tapi di sana sudah Anda bisa lakukan, contoh di sini tugas Anda print screen, ya, untuk dari Instagram dari awal sebelum Anda rubah, dengan setelah Anda rubah ya, untuk dari citranya, warnanya berubah ataukah lebih terang atau lebih gelap, silakan Anda lakukan dan Anda analisis di dalamnya, ya, dalam tugas itu. Tapi yang itu yang Instagram. Lalu yang kedua tadi adalah melakukan analisa density slicing. Anda gunakan citra yang sama juga. Anda bisa gunakan SCP ini untuk melakukan density slicing. Di dalam software pengolah citra, biasanya pasti ada yang namanya bandcalc atau kalkulator dari bandnya. Kalkulator dari citra kalkulator, bisa raster kalkulator, band kalkulator, atau yang lain nama-nama dari software itu. Di UBIS, ArcGIS juga ada raster kalkulator namanya. Nah, ini sebenarnya kalkulator ya, tapi di sana gunanya adalah untuk melakukan ini apa namanya, perhitungan-perhitungan pada statistik citra, melakukan perbaikan atau melakukan apa ya, analisis atau transfer ya, atau melakukan manipulasi terhadap eh, statistik citra tadi atau test value. Jadi kita coba yang mungkin threshold di sini ya. Threshold. Tadi kan ini ya algoritmanya, tapi kalau di apa namanya, pada QGIS kita pakai yang nah ini artinya adalah setelah kita klik dulu, kita copy aja, kita masukkan ke spesi. Anda bisa ketik, Anda bisa ini ya apa namanya, copy paste. Kalau sudah ada Anda copy paste, Anda ketik juga bisa. Ini ketik ya, ketik ya. Nah, masukkan ini sama dengan juga bisa di sini sama dengan gitu bisa. Seterusnya ada operasi matematikanya di sini. Nah, biasanya kalau pada di sini warna berwarna merah artinya eh, algoritma Anda itu masih salah, ada yang salah. Kalau sudah warna hijau dia ada benar, ada benar. Tadi sebagai yang dijelaskan tadi di thresholding ini adalah melakukan apa ya, pemisahan antara band antara objek darat dan objek objek air ya, sehingga kita perlu tahu atau mencari nilai tertinggi dari replace value untuk air. Nah, sebelum kita masukkan berapa nilai tingginya, kita harus melakukan ini dulu, mencari nilainya dulu dengan menganalisa pada citra Anda. Contoh ini citra Anda, saya ingin pakai band berapa ya? Band 4 lah contohnya. Saya ingin pakai citra band 4 aja. Ini saya ubah ke single band aja. Saya ingin gunakan band 4 contohnya. Band 4 untuk mencari itu. Saya apply. Ini lain yang jelas ya. Jadi kita jelaskan dulu biar jelas. Nah, ukuran itu biar bisa kita lihat. Oke. Nah, ini kan ada air dan daratan ya. Kita cari nilai PV pada band 4 untuk air yang tertinggi. Caranya adalah dengan kita lakukan identify feature. Kita klik aja dan kita klik di wilayah air, kita cari nilai tertingginya. Contoh mungkin di sini kita klik. Nah, maka sekarang otomatis akan keluar feature dan value-nya. Karena kita mau gunakan band 4 ya kita baca band 4-nya aja ya, kita warnai biru. Ini 6.682. Kita cek lagi, kita klik di tempat lain, masih 6.600, kita cek lagi 6.700, 7.235, 7.500 itu masih air ya, masih air.
8.300 masih air. Jadi kita air di sini. Air 7.500, 6.600, 7.600. Nah, kita anggap 7.600 lah air tertingginya contohnya begitu. Nah, kita akan lakukan threshold pada 7.600. Jadi if jika band, nah ini mirnya kita ganti ya, contohnya band 4. Nah ini tadi angkanya kita ganti 7.500, contohnya yang terbesar 7.500. Jika dia kurang dari 7.500, dia akan ditampilkan tetap warna band 4. Tapi jika dia tidak, maka dia dikasih nilai 0 atau gelap. Nah, berubah jadi warna hijau ya. Coba ini saya salahkan, saya hilangkan kurung 1, maka dia akan berwarna merah. Artinya algoritma Anda itu belum valid atau belum bisa diproses, tidak bisa diklik run, karena algoritmanya masih salah rumusnya. Jika sudah lengkap, contoh sudah lengkap, maka dia akan berwarna hijau dan tombol run ini akan bisa diklik. Oke, kita run. Artinya masih run. Dia minta di mana menyimpan datanya, contoh di Lancet saja, gitu ya. Di folder ini, di folder saya, oh namanya ya, tes, gitu ya, tes, gitu ya. Maka dia akan melakukan proses di sana. Oke, sudah selesai. Oke, ini hasilnya. Nah, dengan band 4 yang saya tes 7.500 tadi, memang terpotong di sini. Untuk warna apa namanya daerah air dia akan muncul dan daratan dia akan hitam. Tapi ternyata dia tercampur ya oleh daratan yang lain. Kita lihat di sini. Ternyata daratan juga dianggap air oleh software ini dengan threshold yang 7.500 tadi. Jadi kurang berhasil ada. Nah, kita coba yang band yang lain yaitu band NIR atau band 5. Band 5 ini band 5. Kita lakukan threshold yang sama 7.500 ya. Oke, kita tanyakan. Nah, betul. Kita run lagi untuk band 5 ini. S2 gitu ya. Oke, kita save. Dia akan terang. Ini sudah selesai. Kita cek yang band 5. Nah, pada penggunaan band 5 ternyata lebih bagus hasilnya daripada band 4 tadi. Tampak di sana bisa memotong yang untuk perairan dengan yang daratan. Jadi daratan di sini mungkin masih ada yang apa ya terklasifikasi menjadi air. Nah ini betul, ini kan mungkin adalah sebuah danau ya di wilayah Semarang Salatiga itu ya betul yang kelihatan. Mungkin di sini ada danau bening, juga air, dan ini sungai juga klasifikasi air dan mungkin ini ada kubangan-kubangan air yang terklasifikasi. Bedakan tadi yang band 4 ya, band 4 sangat tidak wajar. Nah, mungkin air sebanyak itu di sini. Jadi ada vegetasi juga yang terkontaminasi menjadi air. Oke, nanti ada lakukan analisis seperti itu. Apa yang saya katakan Anda tuangkan di dalam kalimat di dalam citra, di dalam laporan Anda. Nah, selain tadi menggunakan threshold, Anda gunakan yang lainnya yaitu Absol dan Bilko. Silakan nanti Anda pelajari bagaimana. Nah, ini contoh Bilko bisa Anda lakukan. Ini otomatis karena NIR dia pakai NIR ya, tidak pakai yang lain. Karena pakai yang ini tidak bisa berpaste di situ. NIR itu band 5. N-nya
N tadi adalah apa? N adalah bukit tertinggi, adalah bersama tadi ya. Tapi threshold tadi dia menggunakan tambahan perkalian yang lain. Contoh 1500 tadi kita pakainya ya. Kita bedakan tadi tes 2 dengan yang ini. Sama-sama threshold, seperti thresholding, tapi ini pakai Viligo dengan perkalian apa ya, angka-angka ini. Dan ini Anda nanti pelajari ya di sana. Oke, kita ada hasilnya. Nah, ini adalah Viligo. Ini Viligo, ini threshold. Pada Viligo dia akan meng-highlight wilayah perairan. Jadi lebih terang ya. Ini mungkin adalah apa, rawa bening ya. Ini juga lebih terang, tetapi dia tidak menghilangkan objek daratan. Cuma dia highlight objek-objek air. Objek air terhighlight, lebih terang. Beda dengan yang tadi threshold dia memotong aja hitam yang selain air dihitamkan. Tapi kalau menggunakan Bilgo tidak, dia tidak dihilangkan atau dipotong, dinolkan si objek daratannya, tetapi dia meng-highlight wilayah perairan sehingga lebih jelas. Kalau kita bandingkan dengan citra aslinya kan ini, aslinya. Anda tidak bisa melihat secara jelas di mana sih ini band coba saya nah, ini jadi ini citra aslinya ya. Air itu adalah hitam dan objek yang lain lebih terang, tetapi dengan filtro dia terbalik. Objek daratan dia lebih gelap, objek air dia terang sekali. Nah, coba itu Anda tuliskan di dalam analisa perbedaan awalnya, citra aslinya, lalu hasil analisanya dengan itu aksu dan threshold, bagaimana perbedaan-perbedaannya, menghasilkan apa dan sebagainya. Semakin Anda menuliskan dengan lebih dalam, dengan analisa yang bagus, ya, tentu nilai akan saya berikan lebih baik atau maksimal bagi Anda. Oke? Ini untuk belajar sebagai user melakukan analisa terhadap citra yang Anda proses. Oke, belajar untuk itu. Oke, saya kira itu untuk contoh tugasnya. Silakan jika ada pertanyaan. Ya teman-teman, ada yang tanyakan, silakan. Halo, apakah semuanya tidur ini teman-teman? Sudah jelas berarti ya, apa yang saya jelaskan? Izin bertanya, Pak. Silakan, masih apa ini? Alfarisi, Pak. Mas Alfarisi, silakan Mas. Untuk laporannya itu digabung semuanya dalam satu bab atau gimana, Pak? Yang Dalam tugas satu satu dan laporan, tugas oh dalam satu laporan. tapi beda bab kan? Yang Oh, tugas beda bab. satu, bab satu kan, tugas satu, bab satu kan gitu. Bab satu, tugas satu. Bab dua, tugas dua. Gitu ya. Oke, Pak. Ya, nanti analisanya nanti nyambung gitu ya. Antara satu, dua, nanti ada tiga dan empat nyambung. Dan nanti hasil akhirnya dikumpulkan pada pertemuan kuliah terakhir. Nanti akan dikumpulkan. Pertemuan kuliah terakhir itu sebelum UTS ya, Pak? Sebelum UTS, kuliah Oh, ya. terakhir. Ya. Iya, Pak. Atau mungkin kalau tambahan mungkin setelah pas UTS juga bisa. Anda UTS, lalu Anda kumpulkan. Nanti tinggal ini saja, saya belum memberikan ini lagi. Nanti saya hitung, yang penting Anda bisa mengerjakan. Oke, Pak. Jadi tiap minggu kalau bisa Anda kerjakan, kalau tidak Anda akan kelewatan untuk tugas-tugas selanjutnya. Ya, silakan. Ya, Pak mau nanya, Pak. Silakan.
Tadi kan kalau misalnya download Citra di internet itu kan perlu koreksi dulu kan, Mbak? Mhm, mhm. Itu Koleksi apa koreksi maksudnya? koreksi radiometrik atau geometriknya, Pak? Oh, ya tergantung Anda citra yang Anda ambil itu apa. Di Citra situ Landsat 8, Pak, coba di dibaca dulu. grafis. Dibaca Oh, dulu. Anda citranya itu bagaimana hasil tuntutannya. Dia kalau versinya berapa? Coba dicek di metadatanya. Apakah oh, sudah terkoreksi ataukah belum dan sebagainya ya. ya, Dan kalau misalnya perlu koreksi itu harus pakai QGIS atau boleh aplikasi lain, Pak, kayak Envy gitu? QGIS. QGIS Koreksi, harus QGIS, Pak. Anda koreksi apa maksudnya, Mas? Mau koreksi apa? Koreksi radiometrik gitu, Pak. Perlu nggak, Pak? Buat apa? Oh, nggak perlu. Oh, ya udah. Ya, Oh, ya. untuk tugas yang ini jangan dulu. Oke. Mas ini nggak perlu. Anda pakai yang otomatis aslinya aja. Asalkan citra tersebut sudah L1 ya, sudah L1T dan sebagainya. Itu kan sudah terkoreksi dari Oh, vendornya. Ya. Jadi oke, Pak. jangan serta-merta Anda download data itu pasti ini nggak terkoreksi nih, Anda koreksi ya, tidak. Tapi Anda cek dulu ya, Oke. secara biometrik apakah sudah atau bagaimana. Nah, sehingga nanti di dalam analisanya nanti ada yang namanya pembuktian dari koreksi itu atau yang namanya apa ya pembuktian apakah terkoreksi biometrik dan biometriknya bisa kita cek dengan statistik citranya dan sebagainya. Jadi jangan apa ya terpaku harus dilakukan itu tidak karena dari vendor dari pe- apa ya, publikasi dari kita itu juga dilakukan koreksi tetapi lihat dulu levelnya berapa. Kalau dia Oke, Pak. masih berbentuk raw data, ya tentu Anda harus lakukan koreksi. Tetapi kalau sudah dia menjadi bentuk yang L1T itu terkoreksi. Jangan sampai hasil koreksi kita itu semakin membuat kita itu salah. Tapi koreksi itu tinggal juga ada apa namanya manfaatnya juga atau tujuannya. Tujuannya untuk apa? Contoh, koreksi geometri itu ada banyak sekali. Contoh Anda ingin melakukan untuk apa ya data itu sebagai suhu permukaan. Tentu Anda harus melakukan konveksi dan konversi citra. Terus ada lagi mungkin Anda gunakan yang lain, eh, yang lain yaitu Anda harus lihat dulu pakai flash atau pakai yang lain atau yang lain. Jadi tidak semuanya serta-merta akan digunakan. Malah nanti takutnya pada akhirnya hasilnya jadi malah kacau. Oke, itu Mas Farisi. Jadi tidak semua dilakukan. Oke Mas, silakan Iya, Pak. Anda ini gunakan QGIS juga untuk downloadnya ya, agar Anda bisa belajar ya, pakai QGIS dan Anda lakukan apa namanya koleksi juga di QGIS di situ. QGIS juga sudah disertakan di sana. Jika memang Anda kurang serk dengan untuk hasil dari tuntutan itu, di sana ada pre-processing di dalam QGIS. Juga Anda bisa melakukan koreksi radiometrik. Di sana ada dose osmotic correction juga ada Pansarpan juga memang dibutuhkan pendidikan delapan atau Anda mungkin ingin melakukan bisnis temperatur itu yang bentir itu menjadi suhu udara suhu permukaan bisa di sana ada preprocessing untuk Landsat ada Sentinel juga ada dan seterusnya sudah diberikan. Saya ingin Anda belajar di ini dulu untuk terkait dengan NV dan lain nanti di praktikum akan diajarkan untuk Anda. Saya ingin Anda tidak hanya tergantung hanya satu aplikasi gitu ya. Terutama aplikasi-aplikasi yang license yang akan menjaga Anda menjadi pengguna yang tidak sebenarnya. Cobalah Anda belajar dengan aplikasi yang lain yang sedikit repot mungkin ya dengan aplikasi apa ya open source seperti QGIS dan Grass ini. Ya. Grass ini. Tapi manfaatnya Anda punya alternatif software yang bisa Anda gunakan. Itu yang saya ingin tujuan Mas Aferisi.
tolong jangan gunakan software yang lain untuk yang tugas ini. Karena nanti software lain sudah Anda pelajari dengan mata kuliah yang lain. Kalau Anda di G1 Anda sudah diajarkan dengan NV gitu. Nah, sekarang coba Anda pakai QGIS. Bagaimana QGIS ini? Apakah baik? Apakah lebih bagus dari QGIS atau tidak? Nah, tapi Anda punya, paling tidak punya alternatif. Nanti mungkin juga diajarkan AirMapper. Atau mungkin nanti diajarkan di kuliah lain seperti pakai Erdas Imaging. Gitu. Tapi di sini saya ingin Anda juga sedikit belajar tentang QGIS yang open source. Masalah di sini. Oke, silakan yang lain. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan yang lain. Ada yang lain juga sebelum saya akses untuk kuliahnya. Satu penanya lagi. Ya, dari kemarin yang bersuara hanya yang laki-laki aja, yang perempuan nggak ada suaranya. Ada tidur semua kah? Oke, tidak ada. Berarti sudah jelas ya dengan tugas yang saya berikan. Oke, Sangat jelas, Pak. sangat jelas ya. Oke, terima kasih kalau gitu. Tinggal ditunggu hasilnya saja dari tugasnya nanti. Oke, kalau begitu untuk conference kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi di jadwal selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.